Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Komunis Dulu dan Kini, ditulis oleh Abu Priyadi Santoso. Ada yang bertanya di Facebook, mana lebih berbahaya, FPI atau PKI? Jawabnya, sebut saja secara dubius ala Jawa. Sing ono ora ono, sing ora ono, ono. Yang ada itu tak ada, yang tak ada itu ada. Kenyataannya, keduanya tidak ada secara hukum. FPI ada, tapi tanpa basis hukum. Dia ada cuma di markasnya di Jalan Jati Petamburan, Jakarta, dan di jalanan di mana-mana. Dia bentukan Jenderal Wiranto dan beberapa jenderal polisi, kata Gus Dur. Jadi dia ada sebagai pasukan liar yang menjadi proksi individu-individu atau kelompok dalam aparat negara. PKI juga ada, tapi tak ada. Dia tak ada di atas hukum kini. Dia tak ada di jalanan, tapi dia ada lambang-lambangnya. Ada sebagai tuduhan, dan ada sebagai mitos. Jadi dia cuma ada sebagai alat dan isu politik belaka. Dia bukan sosok nyata, tapi sebagai instrumen politik bagi mereka, penguasa ataupun warga yang berkepentingan memanfaatkan lambang, isu dan mitos tersebut demi kepentingan mereka. Perang dingin sudah berlalu sejak 1990-an, sekitar 2 dasawarsa lebih. Bahkan dalam geopolitik dunia dan kapitalisme global, komunis telah bermetamorfosa besar-besaran. Dia hanya ada sebagai kekuatan kapitalis, kecuali Korea Utara, selaku partai kuasa. Di Cina, yang kini syarat orang kaya dan industri yang merusak ekologinya. Kuba, yang baru saja dirangkul kembali oleh Paman Sam, sementara sukses dalam mengatur kesehatan rakyatnya. Dan di Rusia, bukan sebagai partai tunggal, tapi mirip Cina menjadi sarang baru kapital. Soal PKI ataupun komunis, di masa lalu dan di masa kini, mengingatkan kita pada seorang tokoh, Piet van Staveren. Dia tinggal di Assen, Belanda. Bapak ini pernah menjadi kader komunis muda di Den Haag, Belanda. Kala itu tahun 1940-an, dia sudah bersimpati dengan gerakan kemerdekaan Indonesia. Ketika pemerintah Belanda mengirim tentara ke Indonesia pada agresi pertama 1947, dalihnya adalah membantu menenteramkan keadaan yang kacau balau di Indonesia. Demi Rule and Order, Kamtipnas, doktrin suci dan dasar rezim penjajah yang kelak dijiplak oleh Orde Baru, dalih misi damai itu menggoda Piet. Dan saking semangatnya, Piet mendaftar. Setiba di Jawa Barat, disadarinya ternyata Belanda menyiapkan perang agresi. Piet merasa ditipu dan marah besar. Dia mendekati 3 tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, antara lain Ernest Daus Dekker atau Dr. Setiabudi, dengan berbekal secari surat berisi tanda tangan, tanda kepercayaan dari 3 tokoh Indonesia. Suatu malam dia nekat mengambil jalan berbahaya
Dia menyelinap melintas batas kamp tentara Belanda, memasuki wilayah Republik, sambil berseru, "Merdeka! Merdeka!" Kontan saja dia ditangkap dan digeledah oleh Laskar Republik. Pitt menyeberang ke pihak Republik Indonesia. Belakangan dia diterima menjadi bagian dari Laskar Republik. Pitt van Staveren kemudian dikenal sebagai Pitoyo, sebuah nama yang dia banggakan karena dia memaknai kata tersebut sebagai orang dipercaya. Pitoyo bergerak di kalangan pergerakan kemerdekaan yang sebagian adalah teman-temannya dulu di Belanda. Suatu hari dia menjadi saksi kedatangan seorang kurir bersepeda motor yang membawa sepucuk surat yang diserahkan kepada seorang tokoh pergerakan. Dia lupa kepada siapa surat tersebut. Namun yang pasti, sejak datangnya surat itu, pecah huru-hara dan baku tempur antara tentara Siliwangi dan laskar-laskar rakyat yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Madiun 1948. Pitt mengakui sejak itu terjadi pembunuhan di kedua pihak, tetapi dia bersama teman-temannya kala itu yakin benar bahwa peristiwa tersebut adalah dampak dari suatu provokasi yang bermula dari surat misterius yang dibawa kurir tadi. Suatu hari, Pitt ikut mengantar misi PBB di Yogyakarta. Barangkali dia dengan rombongan Jos McDernan Kahin kala itu. Celakanya, dia ditahan tentara Belanda, lalu dipulangkan ke Belanda dan ditahan sebagai seorang desertir. Dia menjadi selebritas gerakan kiri Belanda. Kembali ke FPI, PKI dan geopolitik kapitalisme global masa kini. Pitt menyatakan dia tidak mengenali Indonesia lagi. Indonesia kini bukan Indonesia di masa dia ikut bergolak pada 1940-an. Indonesia sudah amat berubah. Baginya, Indonesia kini negeri asing. Yang menarik, dia tambahkan apalagi Cina. Dia tidak mengerti bagaimana negara yang mengaku komunis itu banyak miliardernya. Dengan kata lain, Pitt alias Pitoyo, orang awam, bukan sejarawan, bukan akademikus, tapi terkesan cerdas, adalah bagian sejati dari zamannya. Namun dia menatap realitas masa kini dengan tatapan jujur, menatap dengan jernih, mengakui faktualitas empiris. Mantan pemuda komunis dari Den Haag 7 dekade yang lalu mengesankan kesadarannya yang mendalam, mungkin juga sebagian penyesalannya, bahwa ideologi adalah bagian dari pergerakan, tapi juga bisa menjelma menjadi bagian dari kepentingan kuasa dan kepentingan material masa kini. Dia insaf bahwa ideologi yang menjadi bagian dirinya dan menyemangati dirinya adalah bagian dari suatu perjuangan sosial, namun kini telah menjadi bagian dari suatu kepentingan negara atau kelas-kelas sosial yang kuasa. Pitt, meski sudah jompo, lebih cerdas ketimbang banyak cendekia yang masih berfantasi melihat sosok yang sudah tiada sebagai ada. Ketika sosok itu sudah berubah jadi alat kekuasaan. Sejak 1947-48, Pitt tak pernah lagi datang ke Indonesia. Kalau dia melihat Indonesia kini, dia pasti takut melihat FPI, tapi tak pusing tentang PKI. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel. Sejak 1947-48, Pitt tak pernah lagi datang ke Indonesia. Kalau dia melihat Indonesia kini, dia pasti takut melihat FPI, tapi tak pusing tentang PKI. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.
tagar lambe sundel, kemudian kura-kura, tagar lambe sundel, demikian kura-kura, tagar lambe sundel. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.